Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini kita akan memulai diskusi pada kelompok 1 yang mengambil tema tentang mengidentifikasi sains lokal masyarakat Melayu yang berkaitan topik-topik kimia. Baik, untuk yang pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Zakaria dengan NPM 22130230282 dan dengan anggotanya yaitu Audra Shakira dengan NPM 22130230218, Suci Marsanda dengan NPM 22130230054, Putriana Nurlaili dengan NPM 22130230031, Aisyah Nuruzzaman dengan NPM 22130230041. Baik, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana keterkaitan sains lokal masyarakat Melayu dengan topik kimia, bagaimana keterkaitan pengetahuan rempah-rempah masyarakat Melayu dengan topik kimia, bagaimana keterkaitan pengetahuan pewarnaan masyarakat Melayu dengan topik kimia, bagaimana keterkaitan pembuatan minuman tradisional masyarakat Melayu dengan topik kimia, bagaimana keterkaitan pengetahuan pengawetan makanan masyarakat Melayu dengan topik kimia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Audra Shakira, kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih Ibnu. Sains lokal masyarakat Melayu mencakup berbagai pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan materi kimia. Berikut ini akan saya jelaskan keterkaitan batik dengan materi kimia. Yang pertama adalah larutan asam dan basa, di mana batik memiliki proses pewarnaan, di mana proses pewarnaan ini terdapat larutan yang merupakan larutan asam dan basa. Lalu ada pewarna materi ikatan kimia, di mana pewarna pada batik dapat melekat pada serat kain karena adanya ikatan kimia antara pewarna dan kain. Lalu adanya konsep mol. Konsep mol yaitu suatu jumlah zat dalam kimia terkait dengan proses pewarnaan batik. Ketika mengukur konsentrasi larutan pewarna pada pembuatan batik menggunakan konsep mol untuk menentukan jumlah zat dan larutannya. Lalu ada nama kimia, di mana bahan kimia yang digunakan dalam proses pewarnaan batik memiliki nama. Pembuat batik perlu memahami juga tata nama kimianya untuk menghindari kesalahan dan penggunaan bahan kimia dalam memperoleh hasil yang digunakan. Baik, selanjutnya. Ada pula keterkaitan keris dengan materi kimia, di mana keris adalah senjata tradisional Indonesia yang terbuat dari campuran logam yang kompleks. Lalu, keris juga dalam konteks kimia ini memiliki keterkaitan dengan materi korosi, karena logam yang digunakan dalam pembuatannya rentan terhadap korosi, terutama jika terpapar kelembapan atau udara yang lembab. Lalu dalam konteks kimia, keris memiliki karakter dengan materi yang dapat merupakan dari konsep elektrokimia karena pembuatannya melibatkan reaksi elektrokimia antara logam yang digunakan dalam campuran. Nah, proses ini melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi yang kompleks. Selama proses pembuatan, logam-logam tersebut melepaskan elektron dan teroksidasi yang kemudian akan bereaksi dengan logam lain yang membentuk senyawa kimia baru. Lalu, keris ini terkait dengan reduksi karena dalam proses pembuatannya logam-logam tersebut mengalami reduksi sehingga terbentuk senyawa kimia baru yang lebih kompleks. Selanjutnya, keterkaitan gamelan dengan materi kimia. Selama proses pembuatan gamelan terjadi proses reduksi dan oksidasi. Karena proses reduksi terjadi ketika logam-logam tersebut mengalami pengurangan oksigen untuk membentuk logam yang lebih murni. Sedangkan proses oksidasi terjadi ketika logam-logam tersebut teroksidasi atau bereaksi dengan oksigen dalam udara atau gas lain, sehingga membentuk lapisan oksida pada permukaan logam tersebut. Lalu selanjutnya adalah keterkaitan wayang kulit dengan materi kimia. Kulit yang digunakan untuk membuat boneka kulit adalah contoh dari polimer alamiah. Polimer adalah senyawa yang terdiri dari molekul-molekul kecil yang disebut monomer. Pada kasus kulit, monomer-monomer tersebut adalah asam amino. Saat digabungkan bersama-sama, asam amino membentuk rantai panjang yang disebut polipeptida, yang kemudian membentuk polimer yang disebut kolagen.
Dalam pembuatan boneka kulit wayang, pewarnaan menggunakan campuran lalu dilakukan dengan cara menggolongkan campuran tersebut pada permukaan kulit yang telah dibentuk. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Auda untuk pemaparan materinya. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putriana Nurlaili. Kepada Putriana dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan tentang rempah-rempah masyarakat Melayu. Jadi masyarakat Melayu itu telah lama memanfaatkan rempah-rempah dalam masakan dan pengobatan tradisional. Rempah-rempah tersebut mengandung senyawa kimia yang memberikan rasa, aroma, dan manfaat kesehatan. Adapun klasifikasi rempah-rempah diantaranya, rempah-rempah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama rempah jenis buah, misalnya yaitu asam jawa, asam kanis, cabai kering, keminting, pale. Sedangkan rempah jenis umbi atau rimpang itu misalnya bawang merah, bawang putih, cakor, lengkuas, kunyit, layak putih, layak merah. Kemudian rempah jenis biji antara lain ketumbar, lade, lade hitam, lade putih, das manis, jintan putih. Kemudian rempah jenis bunga antara lain bunga lawang dan cangkeh. Untuk rempah jenis daun antara lain adalah daun bawang, adalah sayuran bawang yang banyak digunakan dalam masakan karena aromanya yang wangi dapat membuat masakan lebih beraroma. Daun cakor atau daun kencur, daun kasum, daun kunyit, daun layak, daun limau, daun nangka tawi atau daun sirsak, daun pandon, daun salam, daun singkel, daun sop. Kemudian rempah jenis batang yaitu dari kulitnya adalah kayu manis, buah pale, dan sarai. Kemudian untuk fungsi rempah dalam masakan antara lain sebagai penguat rasa, pengharum, dan pewarna makanan. Rempah yang dijadikan sebagai penguat cita rasa antara lain bawang merah, bawang putih, asam kanis, ingkuas, jinten putih, ketumbar, layak putih, sarai, dan lada hitam. Rempah ini digunakan dalam masakan sebagai penguat cita rasa karena dapat membuat masakan terasa lebih enak. Rempah yang dijadikan sebagai pewarna dalam masakan antara lain cabai kering dan kunyit. Cabai kering dapat memberikan warna merah dalam masakan, sedangkan kunyit dapat memberikan warna kuning dalam masakan. Rempah yang dijadikan sebagai pengharum atau pewangi dalam masakan antara lain daun bawang, daun kunyit, daun limau, daun pandon, daun salam, daun singkel, daun sop, kayu manis, dan sarai. Rempah tersebut dijadikan sebagai pewangi dalam masakan karena rempah ini memiliki aroma wangi yang dapat membuat masakan menjadi lebih beraroma. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putriana Nurlaili untuk pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya tentang teknologi pewarnaan alami akan dijelaskan oleh Asyah Nuruzzaman. Kepada Asyah dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teknologi pewarnaan alami. Masyarakat Melayu memiliki banyak pengetahuan tentang tumbuhan dan cara penggunaannya, termasuk dalam bidang pewarnaan alami. Masyarakat Melayu juga telah mengembangkan teknologi pewarnaan tradisional menggunakan bahan-bahan alami seperti daun indigo, kulit manggis, dan kayu secang. Proses pewarnaan tersebut melibatkan reaksi kimia antara bahan pewarna, bahan tumbuhan, dan bahan pengikat. Pewarnaan alami adalah proses pewarnaan kain atau bahan lain menggunakan pewarna yang berasal dari bahan-bahan alami, seperti tumbuhan, serangga, dan mineral. Masyarakat Melayu telah lama menggunakan bahan-bahan alami untuk pewarna kain, seperti mengkudu untuk mendapatkan warna merah, daun indigo untuk warna biru, dan kulit kayu jati untuk warna coklat. Proses pewarnaan dalam pembuatan batik. Pewarna yang digunakan dalam pewarna kain batik terdapat dua macam, yaitu warna alami dan warna sintesis. Pewarna alami merupakan pewarna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan,
Sedangkan pewarna sintesis merupakan pewarna dari bahan kimia. Pewarna alami yang dapat digunakan sebagai pewarna batik antara lain, warna biru berasal dari indigo, warna merah dari akar mengkudu, kayu mahoni, dan secang, warna kuning dari buah jelewe dan kunir, kayu nangka dan daun mangga kueni, serta warna coklat berasal dari kulit kayu tinggi. Bahan tersebut dimasak dalam air panas sehingga memunculkan warna. Setelah dilakukan pewarnaan, kain batik dikunci warnanya menggunakan tawas atau kapur yang dilarutkan dalam air. Bahan yang digunakan dalam pewarnaan alami batik merupakan bahan yang menghasilkan warna yang pekat dan khas. Sehingga bahan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa. Indikator alami asam basa adalah indikator asam basa yang berasal dari alam untuk mengetahui suatu larutan apakah bersifat asam atau basa. Pewarna sintesis merupakan bahan pewarna kimia, yaitu pewarna naphthol, indigosol, dan remazol. Zat warna naphthol merupakan campuran antara naphthol, caustic, dan TRO yang dilarutkan dalam air hangat. Naphthol tidak dapat larut dalam air, sehingga untuk melarutkan diperlukan caustic dan didisperse dengan TRO atau koloid pelindung. Pewarna naphthol, garam diakso yang dilarutkan dalam air sehingga pengunci atau pembangkit warna. Zat warna indigosol merupakan zat warna batik campuran antara indigo dan natrium nitrit yang menggunakan pengunci berupa HCl. Zat warna remazol merupakan zat warna yang proses penggunaan menggunakan teknik colet seperti lukis menggunakan kuas dengan pengunci warna berupa water glass. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asia untuk penyampaian materinya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci Marsanda. Kepada Suci Marsanda dipersilakan. Baik, materi selanjutnya adalah pembuatan minuman tradisional. Dalam ramuan tradisional Keraton Sumenep, ramuan tradisional Keraton Sumenep adalah resep obat-obat tradisional yang digunakan oleh Keraton Sumenep di Madura, Indonesia. Ramuan ini terdiri dari campuran bahan-bahan alami yang dikombinasikan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Beberapa contoh ramuan tradisional Keraton Sumenep antara lain yang pertama, bahan-bahan untuk ramuan penyembuhan luka, diantaranya adalah daun pandan wangi, daun kemangi, temulawak, kunyit, jahe, dan kapulaga. Semua bahan tersebut dihaluskan dan dicampurkan dengan minyak kelapa untuk mengobati luka. Yang kedua adalah bahan-bahan untuk ramuan perawatan kulit, yaitu daun sirih, daun sambiloto, kunyit, jahe, dan kapulaga. Semua bahan tersebut dihaluskan dan dicampurkan dengan air jeruk nipis untuk membuat masker wajah. Bahan yang ketiga adalah bahan-bahan untuk ramuan pengobatan sakit kepala, yaitu daun pandan wangi, daun sirih, jahe, temu kunci, dan kunyit. Semua bahan tersebut dihaluskan dan dicampurkan dengan air panas untuk diminum. Ramuan tradisional Keraton Sumenep dipercaya oleh masyarakat sebagai pengobatan alternatif yang efektif untuk berbagai macam penyakit. Namun, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum mengkonsumsi ramuan tersebut, terutama bagi Anda yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang dalam pengobatan. Ramuan tradisional Keraton Sumenep dibedakan menjadi dua, yaitu jamu sebagai ramuan perawatan tubuh dari dalam dan kosmetik sebagai ramuan perawatan tubuh dari luar. Adapun jamu tradisional Keraton Sumenep adalah jamu galian rapet, sedangkan ramuan tradisional sebagai perawatan tubuh dari luar berupa lurul dan 200. Ramuan tradisional tersebut diracik dan diramu berdasarkan resep yang telah diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya perubahan komposisi. Berdasarkan Alti et al. 2022, karbon dalam tubuh manusia berperan dalam fisiologi tubuh, membantu kegiatan metabolisme sebagai makronutrien, serta membantu proses pertumbuhan. Kedua, ramuan tradisional dalam sediaan kosmetik berupa lulur. Responden memaparkan bahwa lulur terbuat dari campuran antara tepung beras, temu giring, pandan, dan melati yang telah dikeringkan. Ketiga bahan tersebut kemudian dihaluskan dengan penambahan air mawar secukupnya sampai ramuan bertekstur sedikit padat dan kering. Tahap akhir, lulur berbentuk bulat-bulat kecil.
Adapun penggunaan lulur dilakukan dengan penambahan sedikit air pada 3-5 butir lulur, kemudian dioleskan atau digosok-gosokkan secara perlahan ke seluruh tubuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Suci untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pengaweten makanan masyarakat Melayu. Baik, untuk pengawetan makanan masyarakat Melayu akan disampaikan oleh saya, yaitu salah satu teknik pengawetan makanan yang paling umum digunakan oleh masyarakat Melayu adalah pengeringan. Pengeringan adalah proses penghilangan kelembapan dari makanan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan pembusukan. Beberapa jenis makanan yang diawetkan dengan cara pengeringan adalah ikan, daging, dan buah-buahan. Selain pengeringan, pengawetan makanan juga dilakukan dengan menggunakan garam atau asam. Selain berfungsi untuk menyedapkan makanan, garam boleh digunakan untuk mengawetkan makanan agar tidak mudah rusak. Baik, untuk kesimpulan kelompok kami pada hari ini yaitu kebudayaan sebagai warisan leluhur dapat dilestarikan melalui pendidikan, pembelajaran yang mengintegrasikan antara potensi budaya lokal dengan materi pembelajaran kimia disebut dengan etnokimia. Potensi budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran kimia adalah kerajinan batik, keris, gamelan, dan wayang kulit. Melalui pembelajaran etnokimia dapat dilestarikan budaya daerah, menjadikan pembelajaran yang lebih menarik, dan meningkatkan pemahaman peserta didik. Batik mempunyai keterkaitan dengan materi kimia berupa larutan asam basa, ikatan kimia, konsep mol, dan tata nama kimia. Keris mempunyai keterkaitan dengan materi kimia berupa korosi dan elektrokimia serta kimia unsur. Gamelan mempunyai keterkaitan dengan materi kimia berupa reaksi oksidasi dan reduksi serta kimia unsur. Wayang kulit mempunyai keterkaitan dengan materi kimia berupa polimer dan koloid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait ramuan tradisional Keraton Sumeneb bersumber dari pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan pendekatan etnosains melalui rekonstruksi pengetahuan lokal masyarakat ke dalam sains ilmiah. Sekian untuk penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.